Tapi uluk salam mulia. Sore ini maghrib saya kembali berada di Petilasan Jagakarsa ya, Petilasan Hyang Jagakarsa atau Pangeran Jagakarsa di Tonjong ini, Kecamatan Tonjong mungkin. Saya perjalanan dari Jawa Timur, dari Alas Ketonggo, lalu nyambi rekaman lagu, dan lalu ini kembali ke sini sesuai dengan arahan nurani gitu aja, nggak usah petunjuk. Kalau bicara petunjuk nanti apa-apa petunjuk. Lalu melaju nanti akan ke Jawa Barat lagi, ke Cirebon, mungkin ke Sumedang Larang lagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka nuntaske keilhaman Jangka Jayabaya. Sekali lagi, nuntaske keilhaman Jangka Jayabaya. Ya, saya akan sedikit mengulas bahwa betapa bukan resiko ya, kewajiban saya ini, betapa kewajiban saya luar biasa, tidak tahu waktu ya, tidak tahu yang lain demi tuntasnya ini. Karena apa? Sabdo palon nagih janji harus segera dituntaskan. Sekali lagi, sabdo palon nagih janji ini janjinya apa? Janjinya ya Nusantara kembali tradisi. Ya, kembali tradisi seperti apa ya prosesnya? Mungkin adalah proses alam atau proses yang lain, saya kurang tahu. Yang jelas keilhaman untuk bisa mijil ke zaman adil, dan tentunya mijilnya pemimpin yang adil mesti segera terwujud. Kalaupun ada sebuah penghalang apapun ya, sebuah penghalang dalam arti mungkin dengan zaman milenial seperti ini sudah tidak mungkin akan kembali ke tradisi. Namun kita bisa membayangkan ketika listrik padam saja atau terjadi badai matahari, kira-kira manusia mau apa tidak kembali ke tradisi lah. Saya akan mengulas sedikit nanti dalam konten saya yang menyangkut kena apa Demak itu. Sekarang Pantura itu sering kebanjiran, diantaranya Demak, Pati, Jepara, ya mungkin Kudus. Yang jelas jalur Pantura sering putus ya. Inilah makna daripada nama Demak yang nanti akan saya uraikan terkait dengan Sabdo Palon Nagih Janji. Matur nuwun. Tapi uluk salam mulia atur bagya wisuka Nusantara. Om wilayah jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulia. Perjalanan saya untuk nuntaske Jangka Jayabaya dari Jawa Timur, Ngawi, Alas Ketonggo. Lalu ini kemungkinan saya menuju ke barat. Menuju ke barat itu kembali lagi ke Pujangga Manik, pujangganya Keraton Pajajaran tempo dulu, Keraton Galuh Pakuan tempo dulu, yang intinya menitisnya pujangganya adalah Pujangga Manik, pujangga Jawa Barat. Kalau pujangga Jawa Tengah itu adalah Arya Wiraraja, Juru Mertani kalau zaman Mataram Panembahan Senopati. Lalu kalau zaman Kahuripan adalah Empu Barada. Sekarang saya akan melaju memadukan antara pujangga Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana kita ketahui bersama bahwasanya dulu Kerajaan Galuh Pakuan atau Pajajaran tidak bisa ditundukkan oleh Majapahit, dan lalu kali ini sudah bersatu menjadi Indonesia. Nyatanya sudah bersatu kembali setelah janji dari Sabdo Palon 500 tahun berikutnya setelah runtuhnya Majapahit akan dikembalikan dari Sabang sampai Merauke menjadi kesatuan yang utuh laksana zaman Majapahit. Dan lalu saya sekilas akan mengulas bahwasanya mengapa di antaranya Demak, Jepara, lalu Pati, lalu Semarang, Pantura lah intinya itu sampai lumpuh total yang saya tahu. Nah, saya akan mengulas bahwa runtuhnya kerajaan Majapahit jelas tidak lepas dari kaitannya Raden Patah, atau ada yang mengatakan itu Babah Jambun ya. Babah Jambun itu ada yang mengatakan demikian. Kalau di kitab yang tertentu yaitu Darmo Gandul ya, dikatakan itu Babah Jambun. Nah, saya tidak mengulas lebih jauh, yang jelas saya akan mengupas makna Demak. Demak itu adalah demok. Demok itu adalah memegang. Ya, sekali lagi Demak. Lah, lalu bisa diartikan pula Demak itu adalah demamakan ya. Demamakan itu ya taruhlah orang yang mau tidak mau, yang namanya Raden Patah itu dengan teganya ya, kalau saya mengatakan melengsarkan bentuk
negara kesatuan, kalau sekarang Republik Indonesia, kalau dulu adalah Kesatuan Majapahit, lalu diubah menjadi Demak Bintoro yang nuansanya adalah sudah bukan Bhinneka Tunggal Ika lagi, mau tidak mau. Karena mengapa saya mengatakan demikian? Di situ Demak itu mengatakan atau mendeklarasikan bahwa Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa sesudah Samudra Pasai, ya. Sesudah Samudra Pasai, Demak adalah akan mengukuhkan menjadi negara Islam dengan didukung oleh para wali. Lah ini tentunya Wali Songo. Lah saya melacak keluhuran ini bukan untuk ibaratnya eksodus atau mengadakan ekspansi, ya, turunnya derajat para wali itu tidak. Namun saya akan menselaraskan yang bahwasanya Nusantara ini, Indonesia ini tidak akan mungkin bisa menjadi negara agama. Negara agama apapun, tidak cuma agama Islam, ya. Tidak cuma agama Islam, mungkin agama Hindu juga tidak mungkin, agama Buddha juga tidak mungkin, agama Kristen juga tidak mungkin, dan agama-agama yang lain itu tidak mungkin. Tetap Nusantara ini adalah yang Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharma Marmo. Lah saya sore ini berada di petilasan, ya. Kalau saya mengatakan ini petilasan, ini bukan makam, tapi petilasan daripada yang Jagakarsa. Namun kesannya dibikin makam juga nggak masalah. Namun saya meyakini di sini adalah yang Jagakarsa, adalah sosok pangeran dari Jakarta yang lalu dia enggan dengan keduniawian, lalu mengembara ke arah timur dan bercokol di ini wilayah Tonjong, kalau nggak keliru, di wilayah Tonjong. Dan mungkin nanti saya akan melaju lagi ke Jawa Barat. Intinya saya akan melacak dengan kapujangganya atau ilmu kapujangganya atau kawruh kapujangganya, Pujangga Manik, Pujangga Pajajaran. Saya akan mengulas bahwa Demak di antara ciri adalah sabda daripada Sabdo Palon. Ya, sekali lagi, Demak di antara ciri adalah sabda dari kaki Sabdo Palon. Sabda dari kaki Sabdo Palon yang mengatakan bahwasanya kelak bakal ono kebo Bali marang kandange. Artinya Indonesia tetap akan utuh. Yang sekarang mau tidak mau, ya, ideologi bangsa ini telah terkucurkan. Ideologi bangsa ini atau telah tidak memikirkan, telah tercurahkan kepada ideologi bangsa asing yang jelas sudah kelihatan sekali meninggalkan adat, tradisi, dan naluri bangsa Indonesia yang berprinsip Bhinneka Tunggal Ika atau bangsa Nusantara yang berprinsip Bhinneka Tunggal Ika. Lah, saya akan mengatakan bahwasanya makna daripada kata Demak ini adalah demamakan. Sekali lagi, makna daripada kata Demak menurut saya adalah demamakan. Lah, sekarang makam Sunan Kalijaga saja sudah sampai kena kebanjiran. Artinya kebanjiran sampai kececep. Kalau dulu saya ke makam Sunan Kalijaga itu masih pakai kayu, belum pakai keramik dan sebagainya. Lah, mungkinkah ini yang semestinya makam wali tidak dipugar yang berlebihan, namun karena nuansanya ideologi asing, ya, ideologi manca praja, yang lalu dengan cara demikian mungkin akan mendapat sisa-sisa dari pembangunan untuk akomodasi perjalanannya mungkin atau menopang kehidupannya, ya, tidak munafik. Namun ketika berlebihan, contoh sekarang pembangunan tempat ibadat sangat berlebihan, umpamanya pembangunan masjid, umpamanya pembangunan gereja. Namun sementara orang tunatanah dan tunarumah di sekelilingnya adalah sangat-sangat masih mencerminkan bahwa peribadatan yang modelnya masih asu gede menangkrai. Asu gede menangkrai itu, ya, tidak peduli dengan kanan, depan, kiri, belakang gitu. Taruhlah kalau kita ngomong atas bawah itu kurang apa sih. Namun tetangga yang sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang atau sedulur papat kalau istilah Jawa ini mesti lebih patut dipikirkan daripada sekedar pembangunan tempat ibadat. Bukan berarti saya tidak suka dengan pembangunan tempat ibadat, namun saya yakin lebih tepat manakala sudah sejahtera dulu, tidak ada orang yang tunatara tunarumah, barulah membuat tempat ibadah. Nah, ini mungkin nantinya beribadatnya akan lebih kusuk, lebih bermakna. Lalu nilai-nilai persatuan, ya, persatuan dan kesatuan artinya bersatu namun tidak rukun. Ya, sekarang ini baik di agamanya, baik di negaranya adalah bersatu namun tidak rukun. Kasus nyatanya demikian. Intinya kali ini, ya, saya memaknai Demak adalah kota demamakan karena termasuk di antara ciri Sabdo Palon, ya. 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit, kemungkinan inilah, ya, yang akan menyebabkan nanti kembalinya
Jawa yang seutuhnya, Nusantara yang seutuhnya, yang tidak tedeng aling-aling, atau dengan kata lain adalah kebo Bali maring kandange, tidak mengutamakan syariat dalam beribadat, namun hakikatnya ibadat. Ibaratnya memberi kelihatannya tidak ibadat, namun hakikatnya sangat ibadat. Intinya saya menyampaikan kali ini, banjirnya Demak ini mungkin adalah di antara sabda yang nyata dari Sabdo Palon, kelak akan aku kembalikan seutuhnya Majapahit, ya, bentuk Majapahit atau bentuk gotong royong yang sejati di bumi Nusantara ini. Intinya Demak mungkin adalah di antara sabdanya yang bermakna Demak atau demuk sirai wong tua atau kepalanya orang tua, yang lalu di antaranya adalah saru, namun kedoknya itu sari, ya, kedoknya itu sari tapi aslinya itu saru atau sembrono. Dan lalu atas ngalahnya, bukan kalah, ngalahnya para sang pamong Nusantara ini dan punggawanya, tentunya di situ bersabda kelak Demak akan menjadi Demamakan. Lah, mungkinkah pula sesuai dengan rumor yang berkembang bahwasanya akan kembali menjadi Selat Muria. Lah, setelah itu mungkin itulah tanda di antaranya akan kembalinya tradisi Majapahit yang sejati kembali, atau Majapahit Jilid 2 akan kembali di bumi Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.